Pengetahuannya tidak terstruktur kalau menurut saya. Problem based learning kalau menurut saya itu bisa kita lakukan di tingkat-tingkat yang lebih advance. Tingkat 3, tingkat 4. Tapi tingkat 1 saya seyakin-yakinnya tidak bisa pakai problem based learning. Mahasiswa hanya belajar di case, nggak mungkin gitu kalau menurut saya. Oke, saya kira saya akan terus. Nah, isu penting yang pertama tadi adalah kesenjangan gitu ya. Do we deliver our graduates as expected by the users gitu ya. Itu hal yang saya kira harus betul-betul kita pikirkan. Dan bagaimana caranya mengatasi gap yang dihadapi oleh pengguna lulusan. Salah satu solusinya, saya akan cerita tadi, saya sudah mulai cerita tadi bahwa dalam kelas itu kita bisa melakukan banyak hal yang terkait kerjasama dalam tim, komunikasi, segala macam gitu ya. Nah yang kedua adalah biaya kuliah. Bapak Ibu ada yang tahu nggak UKT-nya ITB berapa? Uang kuliah tunggal ITB satu semester bayar berapa? 10 juta. Mahal. Mahal banget tuh kalau menurut saya. 1 tahun bayar 20 juta. Mahal itu. Nah, ini kan kalau kita bicara tentang biaya kuliah, akhirnya kan muncul ya kompetisi. Kompetisi, betul nggak saya? Bagaimana kita bisa menekan harga ya, yang memang biaya pendidikan itu mahal gitu ya. Gimana caranya agar kita bisa menekan biaya? Salah satu yang dilakukan universitas swasta yang berhasil itu kalau menurut saya adalah BINUS. BINUS itu membuat universitas seperti pabrik. Itu enggak Bapak Ibu? Ada bekas mahasiswa saya yang kerja di sana. Dosen itu, kalau di program studi terkait informatika, kelas paralelnya bisa 20. Dosen itu sudah dilengkapi dengan satu bundel yang tiap kuliahnya itu slide-nya apa, soal yang mau dibahas apa, segala macam udah ada di sana. Kreativitas dosen itu udah nggak ada lagi itu kalau udah model gitu ya. Kalau saya tidak suka tuh dengan sistem seperti pabrik seperti itu, karena buat saya kreativitas saya sebagai dosen itu buat saya sangat penting gitu ya. Nah, tapi isu ini kalau menurut saya sangat penting. Dan salah satu caranya untuk menekan biaya itu adalah dengan e-learning. Jadi konten itu kita berikan di luar kelas melalui e-learning. Memang effort awalnya akan pasti besar. Initial efforts itu pasti besar. Tapi setelah ongoing itu mudah-mudahan itu akan lebih ringan biayanya. Nah, yang berikutnya adalah kompetisi. Seperti saya katakan tadi, ya kompetisi gitu ya. Ini adalah isu-isu yang kalau menurut saya sangat penting dan saling terkait. Kalau saya bilang kompetisi apakah tidak terkait dengan adanya kesenjangan? Kalau kita bisa menghasilkan lulusan seperti yang diharapkan oleh pengguna lulusan, kita akan lebih menang berkompetisi, betul nggak saya? Kalau kita bisa menekan biaya produksi kita akan menang kompetisi, betul nggak saya? Jadi ini hal-hal yang sangat berkaitan dan saya ingin tunjukkan bahwa kemajuan ICT itu membuka peluang kita untuk bisa mengatasi masalah-masalah di atas tadi. Di ICT adalah peluang bagi kita. Nah, jadi ya internet for learning gitu ya. Bagaimana kita menggunakan internet untuk mahasiswa bisa mengalami pembelajaran. Nah, ini dua kesimpulan yang sangat penting yang diambil berdasarkan suatu studi yang sangat panjang. Bukunya ada tebal segini. Saya nggak ingat persis judul bukunya apa gitu, what students do in college atau apa. Tapi studi ini dilakukan beberapa tahun, cukup panjang, dan laporannya itu dalam bentuk buku setebal ini, what students do in college atau apa kalau nggak salah saya, sudah 2 kali diterbitkan
dengan yang kedua bukunya saya beli, itu sudah direvisi hasil studinya. Nah, jadi mengatasi 3 masalah yang saya sebut tadi, mahasiswa cepat lupa, mahasiswa kemudian tidak bisa menerapkan konsep, yang ketiga mahasiswa tidak ngerti konsep, yang ketiga mahasiswa tidak bisa menerapkan konsep kalau dikasih soal yang rada jauh. 3 masalah itu akarnya adalah, untuk menyelesaikannya adalah how do you engage your student. Itu nomor 1. Bagaimana kita bisa membuat mahasiswa kita itu connect dengan materi yang kita berikan. How do you engage your student? Dan yang kedua, bagaimana saya sebagai dosen berinteraksi dengan mahasiswa saya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, 2 hal ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan internet. How to connect to your students and how you interact with your students. Jadi kuncinya sebetulnya 2 ini. Student engagement dan bagaimana kita berinteraksi. Oke, Bapak Ibu. Ini 2 hal yang sangat penting. Panitianya saya waktunya tinggal berapa menit lagi nih? Oh, setengah jam lagi. Oh, lama juga ya. Apa? Oh, iya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan langsung aja gitu ya, kata panitianya, biar Bapak Ibu tidak terlalu pasif juga. Ini kata buku hasil studi yang panjang di Amerika. Mengatasi 3 masalah tadi adalah how to engage your student, how you interact with your student. Bapak Ibu mungkin ada yang punya pengalaman dalam kelas kita yang tatap muka, how do you engage with your student? Bagaimana saya berupaya student itu engage with me and engage with the materials that I give. Ada yang punya pengalaman? Ada yang mau sharing lah. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada mahasiswa, ada yang mau bertanya, diam aja. Ada yang tidak mau bertanya, diam aja juga mahasiswanya. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Silakan. Silakan. Sebutkan tolong namanya dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Purnama dari Prodi Ilmu Komunikasi, Pak. Dari Prodi Ilmu Komunikasi. Apa yang saya sampaikan mungkin terkait langsung atau tidak dengan paparan Bapak barusan. Tapi ini Pak, ada kasus Pak di kami gitu ya. Mohon maaf kalau ini tidak etis saya sampaikan, tapi ini harus saya sampaikan juga ke Bapak. Ada sebagian dosen itu menganggap bahwa ketika kita sebagai dosen memberikan materi pembelajaran kepada mahasiswa, misalnya dalam bentuk materi PowerPoint, itu dianggap terlalu mengenakan mahasiswa gitu. Padahal kalau dilihat dari tadi kan paparan Bapak yang pertama yang 3 hal tadi Pak, amnesia temporer atau mungkin permanen mahasiswa ketika menerima materi pembelajaran, karena mungkin mereka membutuhkan sumber resources, apalagi mereka kan generasi yang memang tidak bisa terpisahkan dari gadget ya, dari internet. Nah, ini saya minta pandangan dari Bapak. 2 hal penting kan, pertama student engagement nih. Bagaimana mungkin melakukan student engagement kalau misalnya untuk materi pembelajaran saja sebagian dosen itu tidak mau share dengan mereka. Itu Pak. Oke. Mungkin ada pandangan berbeda tentang ini. Jadi kebiasaan yang sering sekali kita alami, mahasiswa ngasih USB. Betul nggak? Habis kuliah, Pak, boleh ngopi nggak? Betul nggak? Betul nggak? Boleh saya tambahkan Pak? Iya, ya. Kalau saya misalnya gini, selalu bilang bahwa materi PowerPoint itu ibaratnya tulang-tulangnya aja. Kalau Anda mau lebih cerdas, lebih pintar, Anda harus mendapatkan dagingnya. Dagingnya itu ada di buku, literatur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya blog. Kalau Anda mau baca lebih dalam lagi, masuk ke blog saya, baca materi pembelajarannya di sana yang tidak persis sama dengan PowerPoint gitu. Bapak mengatakan ini tulang-tulangnya aja. Kalau Anda mau dapat dagingnya, Anda harus baca textbook, Anda harus cari di internet bahan-bahan tambahan. Ada yang mau sharing lagi? Kalau saya bahan upload
mahasiswa boleh download. Tapi saya mengatakan ke mahasiswa, di beberapa mata kuliah saya wajibkan mahasiswa tetap punya catatan.